Bagaimana jika satu pertemuan sederhana dengan seekor anjing bisa mengubah hidup seseorang selamanya? Inilah sebuah kisah tentang kesetiaan tanpa syarat, tentang bagaimana kasih sayang seekor anjing mampu menyembuhkan luka batin manusia. Film ini bukan sekedar perjalanan petualangan, melainkan pelajaran hidup bahwa kebaikan sekecil apapun bisa kembali dengan cara yang tidak terduga. Dan inilah kisah selengkapnya. ತಗೋ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. Cerita dimulai dengan sebuah rumah kecil yang terlihat berantakan. Di dalamnya tinggal seorang pria bernama Dharma. Dharma hidup sendirian, namun meskipun hidup sebatang kara, dia bukanlah sosok pemalas. Setiap pagi dia selalu bangun lebih awal. Rutinitas sederhananya yaitu menonton televisi sambil menikmati tayangan Charlie Chaplin, legenda yang diam-diam menjadi idolanya. Dia dikenal sebagai pribadi yang pendiam, cuek, dan tertutup. Kehidupannya berjalan datar seolah dia tidak terlalu peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Namun siapa sangka di pabrik tempatnya bekerja, Dharma justru dikenal sebagai karyawan terbaik. Dia sering mendapat tugas untuk melatih karyawan baru, salah satunya pria yang sebelumnya sempat terlihat bersepeda di jalan. Dharma dikenal sebagai karyawan teladan, namun dengan kelebihan itu justru membuat beberapa karyawan lain iri. Salah satunya karyawan bernama Krupakar. Menurutnya Dharma masih bujangan, hidup sendirian dan tidak pernah memikirkan orang lain. Krupakar pun berpendapat, coba saja dia berumah tangga, dia pun akan tahu bahwa menjadi karyawan terbaik tidak ada artinya dibandingkan memiliki keluarga. Teman-temannya tahu Krupakar selalu merasa dirinya lebih pantas disebut teladan, tetapi ironisnya selama 3 tahun bekerja, dia tidak pernah sekalipun mendapatkan promosi jabatan, dan hal itulah yang membuat dia merasa iri kepada Dharma. Meski begitu, Dharma sendiri tidak pernah peduli. Dia memilih diam menjalani hidupnya sendiri, tanpa memusingkan siapapun yang membencinya atau meremehkannya. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan sebuah tempat tertutup. Di sana banyak hewan peliharaan dikurung di dalam kandang, dan di sanalah seekor anjing Labrador berhasil melarikan diri. Begitu keluar, dia tampak sangat bahagia. Dia berlari tanpa arah, menghirup udara segar yang selama ini tak pernah dia rasakan. Namun di dunia luar bukanlah tempat yang aman baginya. Dia berlari di jalanan yang ramai tanpa tujuan, tanpa arah, dan tanpa tahu bagaimana cara mencari makan. Satu-satunya cara bertahan hidup yang bisa dia lakukan adalah mencuri ikan di pasar. Lalu kemanapun dia pergi, dia akan selalu membuat masalah. Dia pun kerap berhadapan dengan anjing-anjing liar yang menjadi penguasa wilayah jalanan. Hingga akhirnya langkahnya pun membawanya ke sebuah komplek perumahan tempat Dharma tinggal. Like when I was, don't be scared, knows what you find. Go ahead. Singkat cerita, malam harinya Dharma tidak bisa tidur karena suara bising dari sebuah acara di dekat rumahnya. Musik keras menggema tanpa henti, membuatnya kesulitan memejamkan mata. Di saat yang sama, anjing Labrador itu juga tampak ketakutan. Suara musik yang menggelegar membuatnya gelisah. Dan disinilah terlihat sisi lain dari Dharma. Pria pendiam itu keluar rumah. Tanpa ragu dia menghampiri kerumunan, lalu menghajar kru panggung sampai acara musik ini pun berhenti. Setelah semuanya selesai, Dharma kembali berjalan dengan santai sambil menyantap ayam goreng seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu dalam perjalanan pulang, tanpa dia sadari anjing Labrador itu mengikutinya. Dan tanpa ragu anjing itu dengan bahagia melahap sisa ayam goreng yang Dharma buang. Malam itu dalam kondisi lelah, Dharma tertidur lalu bermimpi tentang masa kecilnya. Dharma kecil lebih senang tinggal di rumah dan jarang ikut pergi bersama orang tua atau adik perempuannya. Dia tumbuh sebagai anak yang pendiam yang lebih nyaman dengan dunianya sendiri. Hingga Dharma pun terbangun saat pagi tiba. Seperti biasa Dharma berangkat kerja. Saat membuang sampah di luar rumah, ternyata anjing Labrador itu muncul di tong sampah dan telah menghabiskan malam di sana. Siang harinya saat Dharma kembali ke rumah, seorang gadis tetangganya bernama Adrika terlihat ketakutan ketika melihatnya. Ibunya pun langsung menegur sambil bercanda.
menyuruh putrinya itu segera makan. Jika tidak, Adrika akan dibawa oleh paman Hitler itu, sambil merujuk pada wajah Dharma yang selalu dingin dan jarang tersenyum. Setiap hari Dharma memiliki kebiasaan yang sama. Dia selalu sarapan kue idli di kedai langganannya, dan tanpa dia sadari, seekor anjing mulai mengikutinya dari belakang. Setibanya di kedai, nenek pemilik warung selalu memberinya 3 idli, padahal Dharma hanya memesan 2. Lalu setelah itu Dharma pulang, lanjut makan, bersiap kerja, kembali ke pabrik, lalu malam harinya menonton televisi. Rutinitas itu terus berulang hari demi hari. Tidak ada yang istimewa dalam hidupnya, dan hidup sendirian bukanlah hal baru baginya, karena memang sejak kecil Dharma sudah terbiasa sendiri. Dulu keluarganya sempat berniat pulang ke rumah lebih cepat karena khawatir meninggalkan Dharma sendirian. Namun hujan turun deras dan mobil yang mereka tumpangi melaju kencang di jalanan basah. Lalu tiba-tiba seekor hewan menyeberang di depan mobil mereka. Di situ ayah Dharma kehilangan kendali, dan sejak hari itu mereka pergi untuk selamanya, meninggalkan Dharma seorang diri di dunia ini. Lalu saat sadar di luar sudah turun hujan dengan deras. Bersamaan dengan itu anjing coklat tadi berdiri memelas di depan rumahnya. Namun Dharma justru mengusirnya, lalu langsung menutup gerbang rapat-rapat. Anjing itu pun pergi dengan ketakutan, terdiam di pinggir tempat sampah, menahan dinginnya air hujan yang terus mengguyur tubuhnya. Lalu pagi harinya anjing itu kembali ada di depan rumah. Namun sekali lagi Dharma mengusirnya. Dia bahkan membuang kue idli sisa kemarin ke tempat sampah. Dan tanpa pikir panjang, anjing itu pun langsung melahapnya. Di dalam rumah Dharma sibuk memperbaiki sesuatu. Beberapa anak kecil berdiri di depan rumahnya, menunggu bola mereka yang tidak sengaja masuk ke halaman. Namun dengan cueknya, Dharma justru membakar bola itu. Bahkan ketika tetangga menyapanya, sama sekali Dharma tidak peduli. Dan seperti biasa dia berangkat menuju kedai langganannya. Di situ Dharma terkejut karena kedai itu tutup. Rasanya itu adalah bencana kelaparan bagi Dharma yang selalu makan idli setiap hari. Tetapi menurutnya ada bencana yang jauh lebih besar dari sekedar kelaparan. Karena sejak Dharma membuang idli ke tong sampah, anjing coklat itu menganggap Dharma sebagai tuannya. Di situ Dharma merasa heran, kenapa anjing itu terus mengikuti. Dan dalam hatinya jika anjing itu sampai ikut ke rumah, maka dia pun akan mengusirnya lagi. Namun tanpa diduga sebuah insiden terjadi di komplek. Anjing coklat itu tertabrak oleh pengendara motor yang melaju ugal-ugalan. Dharma sempat terdiam sejenak, namun lagi-lagi dia memilih tidak peduli. Lalu sesampainya di rumah Dharma merasa gelisah. Dia pun bingung harus berbuat apa. Sementara itu di televisi tayangan kesukaannya sedang memutar Charlie Chaplin yang sedang menggendong seekor anjing. Dan saat itulah muncul sisi lain dalam diri Dharma. Tanpa pikir panjang dia keluar rumah, lalu masuk ke gudang mengambil koper bekas. Dia pun mengeluarkan motornya, lalu akan membawa anjing itu ke dokter hewan. Adrika yang sebelumnya takut pada Dharma hanya bisa berharap anjing itu selamat. ಅಲ್ಲರಿ ನನ್ ಮಗನಯ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣಪ್ಪ. Setibanya di klinik, dokter segera memeriksa kondisi anjing tersebut. Lalu satu suntikan diberikan, meskipun anjing itu ketakutan. ನೀನು ಅವರೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸರಿ ಒಂದು. Setelah itu dokter memberi resep obat dan menyuruh Dharma merawatnya dengan baik. Namun Dharma menolak. Dia mengatakan bahwa anjing itu bukanlah hewan peliharaannya. Mendengar itu dokter tidak percaya. Namun Dharma meyakinkan dengan memberikan uang agar anjing itu bisa tinggal di sini. Namun sayangnya klinik tersebut tidak melayani penitipan hewan. Dan dokter pun memberi solusi agar Dharma membawa anjing itu pulang terlebih dahulu. Sementara itu dia akan segera mencarikan orang yang bersedia mengadopsinya. Masalahnya di komplek tempat tinggal Dharma, terpampang jelas aturan bahwa warganya dilarang memelihara hewan. Lalu saat pulang ke rumah, Dharma sudah ditunggu oleh Adrika. Sebab dia tahu Dharma membawa anjing itu. Dan karena ketahuan, untuk pertama kalinya Dharma membuka komunikasi. Dia meminta Adrika agar tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan anjing tersebut. Di rumah Dharma terlihat kebingungan.
Dia pun mencoba memberi sedikit makanan, namun anjing itu hanya diam. Namun begitu lengah sedikit saja, anjing itu pun mulai berulah. Malam hari pun tidak kalah merepotkan. Suara gonggongannya terus mengganggu membuat Dharma sulit tidur. Alhasil Dharma jadi kurang fokus saat bekerja dan sangat kelelahan. Rumah yang tadinya sudah berantakan kini menjadi semakin berantakan lagi sejak anjing ini datang. Ironisnya saat ada tikus yang berkeliaran mengancam rumah, anjing itu justru memilih diam. Malah Dharma yang sibuk membereskan semuanya sendiri. Namun sebagai ucapan terima kasih karena dibiarkan tinggal, anjing itu justru memberi hadiah tak terduga, yaitu seekor tikus tadi, yang seketika Dharma terkejut bukan main. Begitu juga dengan kolor satu-satunya milik Dharma malah dibawa kabur oleh anjing itu keluar rumah, yang hampir saja membuatnya ketahuan tetangga. Merasa kewalahan, Dharma mencoba mengajak anjing itu bermain ke taman, lalu sengaja meninggalkannya di sana. Awalnya dia merasa tenang saat kembali ke rumah, namun ketenangan itu tidak berlangsung lama, sebab Adrika tiba-tiba datang ke rumah, karena kini anjing itu justru berada bersamanya. Mate? Dua minggu berlalu dan anjing itu masih bersamanya. Kesabaran Dharma pun kini benar-benar habis. Dia pun meminta dokter agar segera dicarikan orang yang mau mengadopsi anjing tersebut. Suatu hari anjing itu terlihat meloncat-loncat kegirangan saat melihat tayangan televisi tentang sebuah keluarga yang sedang makan es krim. Lalu saat kembali bertemu dokter, Dharma pun diberitahu kalau anjing itu betina. Dokter pun mengingatkan Dharma agar waspada, sebab bukan hanya harus merawat induknya, tetapi juga bersiap jika harus merawat anak-anaknya nanti. Dan tidak mau hal itu terjadi, Dharma pun sampai memakaikan pupuk bayi kepada anjing itu. Singkat cerita, akhirnya ada seseorang yang tertarik untuk mengadopsi anjing tersebut. Dharma pun izin pulang lebih cepat ke rumah. Namun setibanya di sana, pemandangan yang sama kembali menyambutnya karena rumah sudah hancur berantakan. Dan tidak lama kemudian calon pengadopsi datang. Namun setelah melihat sendiri kelakuan anjing itu, mereka pun mengurungkan niat dan memilih pergi begitu saja. Lalu masalah belum selesai, sebab warga komplek menggeruduk rumah Dharma karena mengetahui dia memelihara hewan. Mereka memperingatkannya agar tidak melanggar aturan, serta mengancam akan mengusirnya secara paksa. Namun kita pun tahu siapa Dharma. Saat terusik dia tidak akan pernah gentar. Dan dengan tegas dia berkata bahwa ini adalah rumahnya, dan anjing itu adalah miliknya. Dia pun menantang balik para tetangga, seberapa besar nyali mereka untuk mengusirnya. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡದೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ. Yang akhirnya satu persatu warga pun membubarkan diri dengan berbagai alasan. Setelah semuanya pergi, Dharma pun menemukan sebuah kalung anjing yang terlepas. Di sana tertulis satu nama, yaitu Kitten. Singkat cerita, Dharma kembali menghubungi dokter memohon bantuan sekali lagi. Dokter pun memberi solusi baru, yaitu Dharma harus membuat lisensi anjing agar proses adopsi bisa lebih cepat. Dharma pun segera pergi ke tempat pendaftaran lisensi. Di sana dia melihat banyak orang lain yang mendaftar, termasuk seorang wanita yang tampak lebih peduli pada anjingnya dibandingkan anaknya sendiri yang menangis kelaparan. Dharma kemudian dilayani oleh seorang petugas ramah bernama Depika. Dia menanyakan nama anjing tersebut. Di situ Dharma jelas bingung, lalu spontan menyebut nama panggilan cucu sebagai nama anjing tersebut. Lalu saat ditanya makanan apa yang biasa diberikan, Dharma menjawab santai bahwa anjingnya selalu diberi makan kue idli. Mendengar itu Depika pun terheran, lalu menjelaskan bahwa ada makanan khusus untuk hewan. Bahkan dia juga memberinya buku panduan perawatan. Namun kita pun tahu Dharma yang bersikap dingin tidak ingin diajari. Dia pun hanya ingin masalahnya cepat selesai. Dan Depika yang mulai kesal akhirnya langsung memberikan lisensi kepada anjing itu dengan nomor urut 777. ಹೆಸರು ಧರ್ಮ. ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಇದು. Lalu beberapa saat kemudian, rupanya Depika datang menyusul. Dia mengaku dari Badan Perlindungan Hewan lalu meminta izin untuk memeriksa anjing yang dipelihara oleh Dharma. Dan begitu melihat kondisi rumah yang sudah berantakan, Depika langsung yakin kalau Dharma tidak merawat hewan peliharaannya dengan baik.
Lalu belum selesai Devika bicara, anjing itu justru kembali berulah. Di depan Devika, anjing tersebut mempermalukan Dharma dengan menarik lagi kolor satu-satunya yang dia punya. Begitu juga saat akan diperiksa kesehatannya, anjing itu malah mengajak bermain. Dan tanpa sengaja pajangan Charlie Chaplin milik Dharma terjatuh. Melihat itu Dharma ingin sekali marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mereka pulang, suasana hati Dharma jelas tidak baik. Dan di saat yang sama tetangganya didatangi penagih hutang hingga terjadi keributan. Lalu siapa sangka anjing itu malah kepo dan mencoba melompat ke atas tembok. Dharma yang sudah kesal berteriak keras. Si penagih mengira Dharma sedang memarahinya. Padahal sebenarnya dia sedang berteriak pada seekor anjing. Lalu tidak lama kemudian, Dharma tiba-tiba merasa pusing. Tubuhnya limbung lalu dia terjatuh ke tanah. Bail! ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? Di saat itulah anjing tersebut terlihat panik. Dia mengira majikannya berada dalam bahaya. Saat Dharma dibawa ke ambulan, para perawat kebingungan karena Dharma tidak memiliki keluarga. Namun siapa sangka anjing itu justru mengejar ambulan tersebut. Dia pun berlari sekuat tenaga bahkan rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk memastikan Dharma selamat. Lalu setibanya di rumah sakit, untungnya Dharma baik-baik saja. Dokter menjelaskan bahwa Dharma hanya kelelahan. Di saat yang sama para satpam rumah sakit dibuat repot karena ada seekor anjing nakal yang nekat masuk ke dalam ruangan. Beberapa orang pun berkata bahwa sejak tadi anjing itu terus berlari mengejar ambulan. Mendengar hal itu Dharma terdiam. Ia seolah tidak percaya bahwa anjing yang selama ini dia benci justru begitu peduli padanya. Kini hari-hari Dharma kembali berjalan seperti biasa. Anjing itu selalu membangunkannya setiap pagi, dan setiap kali tayangan TV menampilkan sebuah keluarga yang makan es krim, seperti biasa anjing itu akan melompat-lompat kegirangan. Dharma mengira anjing itu menginginkan es krim, maka dia pun segera membelikannya. Dan tepat saat Dharma mulai mencoba lebih dekat dan membuka hatinya, dokter tiba-tiba datang karena memang sebelumnya Dharma sendiri yang memaksa. Dokter itu datang bersama satu keluarga yang berniat mengadopsi anjing tersebut. Namun begitu ditunjukkan, anjing itu pun langsung bersembunyi seolah tidak ingin berpindah pemilik. Dan sebenarnya Dharma pun tidak ingin berpisah, tetapi orang tua dari anak-anak itu berkata agar Dharma tidak khawatir, karena mereka akan merawat anjing itu dengan sangat baik. Karena anak-anak itu terlihat sangat menginginkannya, Dharma pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya terdiam melihat kepergian hewan yang sudah menemaninya hampir sebulan penuh. Bahkan es krim yang belum sempat diberikan pun akhirnya meleleh begitu saja. Sejak saat itu suasana hati Dharma berubah. Nenek penjual idli langganannya pun tahu bahwa Dharma sedang sedih. Di tempat kerja Dharma menjadi lebih mudah emosi. Bahkan saat di rumah dia sampai bermimpi sedang memberi idli kepada anjing itu. Beberapa waktu kemudian Adrika datang ke rumah. Dia mengira anjing itu sedang tidur. Adrika pun hanya berpesan agar Dharma memberikan gambar buatannya kepada anjing itu. Dan gambar tersebut memperlihatkan Dharma bersama seekor anjing yang duduk di depan sebuah rumah sederhana. Dan melihat itu hati Dharma terasa semakin sesak. Tidak lama kemudian dokter menghubunginya dan meminta Dharma segera menyerahkan surat lisensi kepada pengadopsi yang baru. Namun ketika Dharma tiba di rumah mereka, yang terlihat justru rumah yang sudah berantakan. Di situ Dharma malah tertawa melihat wajah keluarga itu yang tampak kesal. Di saat itulah Dharma sadar bahwa anjing itu hanya ingin bersamanya, karena hanya Dharma lah yang bisa menerimanya apa adanya. Akhirnya mereka pulang bersama menggunakan motor. Adrika yang baru pulang sekolah tampak sangat bahagia melihat mereka kembali bersama. Tidak lupa Dharma membawanya juga ke kedai idli langganannya. Dan sang nenek bangga melihat Dharma yang kini kembali tersenyum. Namun ketika ditanya siapa nama anjing itu, Dharma pun sempat kebingungan. Dan kebingungan itu pun sampai ke rumah. Tetapi saat itu matanya tertuju pada sebuah pajangan Charlie Chaplin buatannya. Dan seketika anjing tersebut resmi bernama Charlie 777.
Sejak itu pula Adrika semakin sering main ke rumah Dharma karena sangat menyukai Charlie. Dan Charlie sendiri begitu manja tidak mau jauh-jauh dari sang majikan. Suatu hari Dharma melihat bak mandi lama yang sudah tidak terpakai. Dari situlah sebuah ide muncul. Dan sejak Charlie kembali ke dalam hidupnya, Dharma pun perlahan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ternyata Dharma memberi kejutan, karena bak mandi itu pun diubah menjadi boncengan motor khusus untuk Charlie. Dan melihat itu Adrika ikut tersenyum bahagia. Dan sejak hari itu Dharma tidak lagi sendirian. Mereka bertiga kini sering bermain bersama. Dharma yang tadinya masih memakai HP jadul akhirnya membeli HP baru. Dan satu hal yang tidak pernah dia lupa, Dharma menepati janji Charlie untuk makan es krim sepuasnya. Dharma bahkan memaksa dirinya tersenyum hanya demi mengabadikan momen kebersamaannya dengan Charlie. Lalu suatu hari Adrika yang sedang bermain di rumah Dharma meminta Charlie menunjukkan sikap terima kasih seperti yang sudah dia ajarkan. Adrika pun menyampaikan kepada Dharma kalau tadi dia sudah mengajari Charlie cara berterima kasih. Dengan penuh semangat, Adrika pun menyuruh Charlie mempraktekannya kembali. Namun Charlie hanya diam saja, yang hal itu membuat Adrika sedih. Bahkan dia bersumpah kalau tadi Charlie benar-benar melakukannya. Di situ Dharma mengerti maksud Adrika. Dia pun menenangkannya dan berkata bahwa suatu saat Charlie pasti akan melakukannya. Namun tetap saja gadis kecil itu kecewa lalu memilih pergi. Setelah itu Charlie hanya bisa membawa helm, berharap Dharma membawanya jalan-jalan. Namun Dharma juga sedang kecewa. Baginya Charlie hanya bisa makan, tidur, dan bermain, bahkan membuat Adrika menangis. Di situ Charlie hanya menatap Dharma seolah meminta maaf. Dan Dharma pun memaafkannya, sambil meminta Charlie menunjukkan sikap terima kasih itu besok khusus untuk Adrika. Setelah itu Dharma bersiap berangkat kerja. Namun entah mengapa Charlie menghalanginya, berdrama dan tidak mau ditinggal. Melihat itu Dharma berjanji malam nanti dia akan mengajaknya jalan-jalan. ಇದೇನಿದು ಸಾಟ ರೈಡಿಗೆ ಸಂಜೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. Di kantor Dharma mendapat kepercayaan dari bosnya untuk menunjukkan siapa orang yang pantas naik jabatan. Dan para ragu Dharma memilih Krupakar, orang yang di awal cerita justru membencinya. Dan dengan hati riang Dharma pun pulang ke rumah. Namun dia mendapati Charlie hanya tidur. Di situ Dharma pun mencoba membangunkannya sambil memberi helm. Tetapi Charlie tetap tidak bergerak. Lalu saat diperiksa Dharma pun panik karena rupanya Charlie sedang sakit. Dia pun segera membawanya ke dokter, dan dokter menjelaskan bahwa Charlie telah menelan sebuah bola. Namun itu bukan masalah utamanya. Masalah sebenarnya jauh lebih serius. Charlie pun didiagnosis menderita kanker, dan penyebabnya diduga mutasi genetik. Dokter pun tahu bahwa Dharma sudah merawat Charlie dengan sangat baik. Namun pemilik sebelumnya mengawinkan Charlie dengan saudara kandungnya sendiri atau perkawinan sedarah demi uang. Dan kini Charlie berada di fase stadium terakhir. Di situ dokter menyarankan kemoterapi, tetapi dengan jujur berkata bahwa lebih baik Charlie hidup singkat dengan bahagia daripada hidup lama dalam penderitaan. Mendengar itu jelas Dharma sangat terpukul karena Charlie adalah sosok yang selama ini membawa perubahan besar dalam hidupnya. Namun di situ Dharma berjanji dia akan memberikan kebahagiaan terakhir untuk anjing kesayangannya itu. Dan kebetulan tayangan TV menampilkan Charlie Chaplin yang sedang berada di salju. Melihat itu Charlie langsung melompat kegirangan. Disitulah Dharma sadar bukan es krim yang membuat Charlie bersemangat, melainkan bermain di atas tumpukan salju. Dharma kemudian menyempatkan untuk melihat foto lama keluarganya, serta dia pun tidak ingin terlihat sedih di depan Charlie. Dan dengan senyum penuh tekad, Dharma pun memutuskan untuk berpetualang bersama Charlie mencari salju. Dan mendengar itu Charlie sangat bahagia. Dengan semangat Charlie bahkan menyiapkan perbekalannya sendiri. Lalu saat memperbaiki motornya, Dharma melihat sebuah tongkat besi. Dia pun memperbaikinya juga karena teringat sesuatu. Dan ketika akan berangkat Adrika jelas terlihat sedih, sebab dua sahabatnya akan pergi. Di situ Adrika berpesan agar mereka cepat pulang.
dan mengingatkan supaya Charlie tidak bermain air karena bisa masuk angin. Dan sebelum mereka benar-benar pergi, Adrika pun kembali mengingatkan Dharma tentang gerakan terima kasih yang dia ajarkan pada Charlie tempo hari. Sambil menangis, Adrika pun hanya bisa melihat kepergian mereka. ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅವಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ವಾಲು ಚಾರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ Dan rupanya tongkat yang dibuat Dharma itu sebenarnya untuk kakek penjual idli. Namun sayang kakek tersebut sudah lebih dulu mendapatkan tongkat yang lebih bagus dari kota. Di situ Dharma pun tidak mempermasalahkannya dan memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian saat tiba di tepi pantai, Dharma mendapat telepon dari dokter. Dokter mengingatkan bahwa dulu Charlie pernah sangat takut disuntik karena rupanya ada trauma masa lalu yang dialami Charlie. Dokter lalu memperlihatkan sebuah video yang menampilkan Charlie kecil diperlakukan dengan tidak baik oleh pemilik sebelumnya. Disitulah Dharma teringat pada kalung bernama Kitten, dan ketika dipanggil, tidak salah lagi anjing dalam video itu adalah Charlie. Kitten! Emosinya seketika memuncak. Dharma yang sudah diberikan alamat lokasi langsung meluncur ke tempat tersebut. Di sana Dharma melihat banyak hewan yang dikurung, dan tidak lama kemudian keluar seorang pria bertubuh besar dan bertato pemilik tempat itu. Namun Dharma sama sekali tidak gentar. Dia pun memberi pelajaran pada pria tersebut, lalu segera menghubungi dokter agar polisi dikirim ke lokasi. Di sisi lain, karena peduli terhadap keselamatan hewan-hewan, Depika pun diam-diam sudah menyadap lokasi anjing yang dibawa Dharma. Tidak lama dia mendapat kabar bahwa sindikat penjualan hewan ilegal telah terbongkar. Di situ Depika pun heran karena lokasi anjing itu sama persis dengan tempat kejadian. Dan tanpa berpikir panjang, Depika pun langsung meluncur ke sana. Namun setibanya di lokasi, dia pun tidak menemukan Dharma maupun Charlie. Lalu Depika pun berusaha menelusuri kemana mereka pergi. Sementara itu Dharma dan Charlie tiba di sebuah hotel. Sayangnya hotel tersebut tidak menerima tamu yang membawa hewan. Di saat kebingungan mereka melihat sebuah papan iklan dan muncullah ide tidak terduga. Dharma pun berpura-pura buta demi membangkitkan rasa iba, yang pada akhirnya pihak hotel mengizinkan Dharma dan Charlie untuk menginap. Lalu di keesokan harinya Dharma dan Charlie bersenang-senang di danau. Sementara itu Depika datang ke hotel tempat mereka menginap. Tetapi Charlie dan Dharma sudah pergi. Di tempat lain saat Dharma pergi ke swalayan untuk membeli keperluan, Charlie pun diminta menunggu sebentar. Namun tidak lama kemudian, seekor tikus muncul dan menarik perhatiannya, sehingga Charlie langsung mengejarnya sambil membawa spanduk iklan yang terikat di tubuhnya. Dan Charlie baru berhenti ketika spanduk itu tersangkut di pot bunga yang tergantung. Sialnya tepat di bawah pot tersebut terparkir sebuah mobil polisi. Dharma dengan tenang memintanya diam, tapi Charlie malah bergerak, sehingga pot itu jatuh tepat ke mobil polisi. Dan untuk pertama kalinya Dharma dan Charlie akhirnya merasakan sel tahanan. Tidak lama kemudian Depika datang dan mengaku sebagai pemilik anjing tersebut. Dia pun meminta mereka dibebaskan dengan membayar ganti rugi atas kerusakan mobil polisi. Namun setelah keluar, Depika justru mengoceh dan menuduh Dharma sebagai penyiksa hewan, bahkan menuduh bagian dari komplotan pencuri hewan. Lalu situasi berubah ketika sebuah cahaya diarahkan ke arah polisi, yang membuat Charlie langsung menerkam, dan Dharma pun kembali terselamatkan. ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Di luar, Depika terus menyelidiki dan bahkan ikut ke motor. Dia pun masih yakin Dharma adalah orang jahat. Meskipun dilarang naik, tetapi Depika memaksa untuk ikut. Lalu saat berhenti, Depika menemukan beberapa barang aneh dan bersiap dengan semprotan mata, berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Namun ketika Dharma memanggil Charlie, Depika makin curiga karena dia yakin anjing itu tidak punya nama dan menganggap Dharma hanya sedang bersandiwara. Lalu karena kesal terus dituduh, Dharma pun berhenti di tengah jalan dan turun dari motornya. Saat itulah terlihat jelas reaksi Charlie. Dia pun langsung menghampiri Dharma dengan penuh kenyamanan dan kepercayaan. Disinilah semua dugaan Depika runtuh. Bahkan dia pun dipermalukan ketika temannya menelpon.
dan mengatakan bahwa dari rekaman CCTV, Dharma lah yang menghajar pria penyekap hewan-hewan tersebut. ಚಾರ್ಲಿ ಇಂದ ಚಾರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಮೇಡಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಆ ಬ್ರೀಡರ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದೆ ಧರ್ಮ. ಬಾ ಚಾರ್ಲಿ. Malam harinya Depika merasa bersalah dan mengucapkan terima kasih karena Dharma telah menyelamatkan banyak hewan. Meskipun tetap bersikap dingin, Dharma menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan selimut agar Depika bisa tidur di tenda bersama Charlie. Namun Charlie yang terbangun justru menghampiri Dharma, seolah tidak tega melihatnya kedinginan. Di situ Depika menyaksikan sendiri ikatan dua sahabat berbeda yang saling menyayangi. Waktu pun berlalu dan mereka melanjutkan perjalanan. Di jalan perhatian Charlie tertuju pada para layang yang mengudara. Lalu tanpa pikir panjang Dharma langsung menuju ke lokasi. Charlie pun tampak begitu bersemangat, melompat-lompat ingin ikut terbang ke langit. Dan Dharma pun memesan satu para layang, namun hewan sebenarnya tidak diperbolehkan. Beruntung berkat bantuan Depika, mereka pun akhirnya diizinkan. Tetapi masalahnya Dharma takut ketinggian. Di situ Depika pun hanya tersenyum sambil membujuk kalau yang Charlie percaya hanyalah Dharma, yang pada akhirnya Dharma terpaksa memberanikan diri. Beberapa saat kemudian Dharma dan Charlie berhasil terbang di langit. Dan sekali lagi, Charlie membuktikan bahwa kehadirannya telah membawa perubahan besar dalam hidup Dharma. So welcome to the hideout. Feel it burning, don't eat us, but welcome to the fire. So welcome to the fire. Lalu malam hari saat mereka beristirahat, Depika pun memberitahu bahwa posisi tidur hewan bisa mewakili perasaannya. Charlie yang tidur nyenyak menandakan bahwa dia merasa aman dan nyaman bersama Dharma. Dan esok paginya ketika sedang mengisi bensin, Charlie terlihat terus menggaruk tubuhnya. Lalu saat Dharma membuka rompinya, dia terkejut sebab bulu Charlie sudah mulai rontok. Jelas Dharma langsung shock, sementara Depika justru menyalahkannya, mengira Dharma lalai dan tidak merawat Charlie dengan baik, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di situ Charlie hanya menatap mereka dalam diam, lalu menghampiri Dharma dengan wajah sedih. Dan ketika Depika melihat sebuah map medis, barulah dia sadar bahwa Charlie mengidap kanker stadium akhir. Rasa bersalah kembali menyelimutinya, dan Depika memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah. Dia pun mencoba menguatkan Dharma, meyakinkan bahwa Charlie akan baik-baik saja, karena cinta Dharma adalah kekuatan terbesar bagi anjing itu. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹೇಳು. ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ಇದು. Hari demi hari pun berlalu, hingga suatu saat mereka didatangi sebuah mobil berisi dua pria yang ternyata adalah teman Depika. Mereka merupakan wartawan majalah yang ingin meliput kisah Dharma dan Charlie setelah mendengar cerita perjalanan luar biasa ini dari Depika. Dan setelah mendapat izin dari Dharma, mereka pun mulai bertanya tentang awal pertemuan Dharma dan Charlie, serta perjalanan penuh makna yang sedang mereka jalani. Dan mereka pun berharap impian Charlie untuk bermain di salju bisa segera terwujud. Tidak lama kemudian tibalah saat Depika harus berpisah. Dia memutuskan pulang bersama sahabatnya dengan keyakinan bahwa Charlie akan baik-baik saja. Dharma dan Charlie kembali melanjutkan perjalanan, menikmati setiap momen kebersamaan, hingga akhirnya motor mereka kehabisan bensin. Dan mereka pun terpaksa menunggu tumpangan, sampai seorang pria baik hati berhenti dengan mobilnya, ditemani seekor anjing besar hitam jenis Newfoundland. Pria ini bernama Pamsi dan anjing jantannya bernama Karupa. Karena sama-sama pecinta hewan, Dharma pun tanpa ragu ikut menumpang. Pamsi tinggal di daerah ini. Dia adalah seorang pengusaha yang hidup sendirian dan menganggap Karupa seperti anaknya sendiri setelah ditinggal sang istri yang memilih pergi dengan pria lain. Bagi Pamsi, Karupa bukan sekadar hewan peliharaan, sebab bersamanya dia telah menorehkan banyak prestasi seperti berbagai kejuaraan kontes anjing. Lalu malam harinya mereka berbincang, dan Pamsi jadi tahu kalau perjalanan yang dilakukan Dharma ini karena ingin membawa Charlie bermain di salju. Dan baru satu malam bersamanya, Charlie dan Karupa sudah tampak akrab. Karupa pun memamerkan kemampuannya
sementara Charlie hanya memperhatikan. Kebaikan Pamsi sangat tulus. Diam-diam dia mengantarkan kembali motor Dharma yang sempat ditinggalkan. Namun di sisi lain kondisi Charlie semakin memburuk. Meski anjing itu pun terus berusaha menguatkan dirinya sendiri. We will face the weather and walk alone. Fall leaves, let's feel fresh and fan, but I'll look like you. Akhirnya tiba waktunya Dharma untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum berpisah, Pamsi memberikan sebuah tiket pertunjukan anjing. Setiap tahun dia selalu ikut, tapi untuk tahun ini dia tidak akan ikut serta. Tapi jika Dharma bersedia, dia pun diminta untuk menggantikannya. Menurut Pamsi, jika Dharma mengikuti acara itu, dia akan mendapatkan pengalaman paling berharga seumur hidup. Dan setelah itu mereka pun berpisah. Hingga tibalah di hari acara tersebut, di mana digelar festival lomba ketangkasan anjing yang bekerja sama dengan Asosiasi Badan Perlindungan Hewan se-India. Banyak orang dari berbagai wilayah turut hadir memadati acara ini. Dan di antara ribuan penonton dan ratusan peserta, salah satunya adalah Dharma. Sementara pembawa acara mulai mengenalkan tokoh-tokoh penting di acara ini. Salah satunya adalah Kepala Badan Perlindungan Hewan yang telah meraih banyak penghargaan. Yang tidak lain dia adalah Depika. Hingga acara pun dibuka dengan penampilan anjing yang setiap tahun selalu menjuarai festival ini. Dia adalah seekor anjing terlatih, pintar dan sangat tangkas, serta berhasil memukau seluruh penonton. Melihat itu Dharma langsung down. Dia merasa tidak pantas berada di sini dan berniat pergi diam-diam. Namun Depika keburu melihatnya. Dia sempat kaget karena Dharma hadir di acara ini dan langsung memintanya untuk duduk kembali. Semua anjing terlihat luar biasa terlatih dan layak diapresiasi. Dan bukan hanya Dharma saja yang gugup. Charlie pun ikut gelisah melihat semua ini. Hingga akhirnya tiba giliran Dharma. Begitu masuk arena, Charlie malah bertingkah lari ke sana kemari tanpa arah. Di situ Dharma kebingungan karena memang dia tidak pernah melatih Charlie secara khusus. Melihat itu Dewan Juri justru memarahinya. Mereka menilai Dharma tidak mampu mengendalikan hewan peliharaannya dan menganggap penampilannya ini hanya membuang waktu. Di situ Dharma pun membela diri. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak pernah berniat ikut berkompetisi. Dia datang terpaksa hanya karena permintaan temannya. Namun mendengar itu juri sangat kecewa. Menurut mereka Dharma telah menyepelekan acara nasional sebesar ini. Di situ Dharma pun hanya bisa menahan amarahnya. Dan di bangku penonton, Dharma melihat seorang bocah kecil yang mengingatkannya pada Adrika. Dan dari situlah Dharma seperti mendapat petunjuk. Charlie. Charlie, Chaplin, good combination. Do you even understand where सारा माहौल? अरे तुमसे ज्यादा तो Dia tiba-tiba berteriak meminta semua orang diam. Di depan ribuan penonton, Dharma mulai memarahi Charlie. Dia berkata jika Charlie memang anjing pemalas yang bisanya cuma makan, tidur, dan bermain dan tidak bisa melakukan apa-apa. Mendengar itu Charlie mendekat menunduk seolah merasa bersalah. Dan setiap kali Dharma menunjukkan kemarahan, Charlie semakin merajuk berharap dimaafkan. Dan di adegan ini Mimin minta semuanya jangan menangis. ತಿನ್ಗೋತ್ ಮಲ್ಗೋತ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ. ನೀಡುವೆ ಆಗಿ ನ ಪಾಠ ನೀನೆ ಹೈ ಜೋ ಸಹಪಾಠಿ ಮುದ್ದಾದ ಗುನು ಬಳಿ ಬಂದರೆ ನಾನಿನ್ನ ಬರೆಯು ಅಂತೂ ಬಿಗುಮಾನ್ ಇನ್ನಾರಿಗಂತೂ ಹಾಡ. Lalu Dharma sengaja menjatuhkan tubuhnya dan berpura-pura tidak sadarkan diri. Seketika Charlie pun panik. Dia berlari mendekat, memastikan Dharma baik-baik saja. Setelah itu Dharma lalu mengangkat tongkat setinggi mungkin. Lalu di momen ini semua orang pun meragukannya. Tetapi Charlie berlari sekuat tenaga lalu melompat, hingga akhirnya memeluk Dharma. Sontak seluruh penonton berdiri bersorak dan terharu. Dalam 25 tahun festival ini digelar, inilah pertunjukan paling emosional dan paling spektakuler sepanjang sejarah. Dan sejak hari itu, Charlie pun menjadi anjing yang dicintai banyak orang. You think she can make it? impossible.
Lalu setelah selesai Devika ikut bahagia. Dia pun berjanji akan menemui Charlie kapanpun dia merindukannya. Namun perjalanan Dharma dan Charlie belum berakhir. Mereka pun kini harus menghadapi cuaca buruk. Begitu juga dengan kondisi Charlie yang semakin melemah. Bahkan uang menipis dan juga bensin motor telah habis. Lalu karena gaji Dharma setiap bulan belum bisa diambil di tempat kerjanya, dia pun rela menjual ponselnya hanya untuk makan. Tetapi untungnya pemilik warung dengan baik hati memberi mereka makanan gratis. Lalu saat melihat kue idli, Dharma pun teringat kakek dan nenek penjual langganannya. Dan karena perjalanan masih panjang, dengan berat hati Dharma pun terpaksa menjual motornya. Di situ jelas Charlie begitu sedih karena motor itu telah menemani mereka kemana-mana. Yang akhirnya mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Meskipun kondisi Charlie semakin memprihatinkan, untungnya ada seseorang yang membawa mereka ke rumah tabib terdekat. Lalu tabib pun memberi doa dan obat tradisional. Namun hal itu belum tentu bisa menjamin kesembuhan. Dia juga mengatakan kalau Charlie saat ini sedang hamil dan belum tentu juga anaknya akan selamat. Lalu di keesokan harinya, Dharma pun bertanya seberapa besar sayang Charlie padanya. Dan tanpa ragu Charlie pun memeluk Dharma dengan penuh kasih. Charlie, nannನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ Charlie? I love you too, Charlie. Di perjalanan mereka melihat hamparan gunung es. Namun mobil tiba-tiba berhenti karena ada tanah longsor. Dharma segera turun dan marah-marah, memohon agar bisa melanjutkan perjalanan. Tetapi tidak lama seorang komandan datang lalu menenangkannya. Ternyata komandan itu adalah pecinta hewan yang mengenal Charlie dari majalah. Sebab Dharma dan Charlie kini terkenal. Dia pun mengizinkan mereka menginap di camp ini dan berjanji akan membawa Dharma serta Charlie ke gunung es dengan helikopter besok pagi. Namun malam harinya, diam-diam Dharma membawa Charlie menuju hamparan salju yang luas. Di sanalah Charlie bermain dengan bahagia dan impian terbesarnya akhirnya terwujud. Setelah kembali Dharma menghubungi orang-orang terdekat termasuk Ardika. Dia berkata kalau Charlie belum juga menunjukkan sikap terima kasih seperti yang pernah diajarkan. Hingga malam itu pun Charlie tidur nyenyak. Dan hari ini adalah hari yang tak terlupakan. Tetapi ternyata semua itu hanyalah mimpi. Lalu saat terbangun, Dharma mendapati Charlie sudah tidak ada di sisinya. Jelas Dharma pun panik. Dia pun mencarinya kemana-mana. Dan dengan bantuan tongkat yang pernah dia buat, nalurinya pun membawanya ke puncak gunung. Dharma pun berlari menembus hutan, mendaki mengikuti jejak kaki Charlie. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah rumah kecil. Dan ternyata Charlie sedang duduk di sana menunggu Dharma. Lalu bisa kita lihat rumah itu persis seperti gambar buatan Ardika. Dan seketika Charlie naik ke pangkuan Dharma. Di situ Dharma pun menangis. Dia merasa gagal menyelamatkan satu-satunya makhluk yang memberinya arti hidup. Dan untuk pertama kalinya, Charlie pun menunjukkan sikap terima kasih seperti yang diajarkan Ardika. Hingga waktu perpisahan pun tiba, dan Charlie pun pergi untuk selamanya. ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ Charlie? ಅವಾಗ ನೀನು ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡು. ಸ್ನೋ ನೋಡಿದ್ಯಾ? Tidak lama terdengar suara rintihan kecil dari dalam rumah. Dan ternyata Charlie meninggalkan anaknya seekor anak anjing berwarna hitam. Hingga beberapa bulan kemudian, Dharma pun mendirikan Charlie Animal Rescue Center. Di sana juga berdiri makam dan patung Charlie. Charlie kecil pun kini tumbuh besar. Kelakuannya sama persis seperti ibunya yang selalu membuat kekacauan, lalu film pun berakhir. Film ini mengajarkan bahwa kasih sayang yang tulus mampu mengubah seseorang dari dalam. Dharma yang awalnya hidup dingin dan sendiri, perlahan belajar peduli, bertanggung jawab, dan mencintai berkat kehadiran Charlie. Dari seekor anjing sederhana, dia menemukan makna keluarga, empati, dan alasan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Film ini juga mengingatkan bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki selamanya,
tetapi tentang memberi kebahagiaan sepenuh hati meski harus merelakan. Charlie mengajarkan Dharma dan kita semua bahwa hidup menjadi berarti ketika kita peduli, berani berkorban dan meninggalkan kebaikan yang terus hidup bahkan setelah kita pergi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.